Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ulia Fitri dengan NIM 2024 051 031 0047. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Bagaimana nilai Pancasila hari ini tidak lagi menjadi pandangan hidup bangsa, sama solusi bagaimana mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dan kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang tentunya memiliki peran penting bagi Indonesia. Pancasila digunakan untuk menjadi dasar hukum yang berlaku di negara kita dan wajib untuk kita patuhi. Implementasi Pancasila tidak hanya penting untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Adapun pentingnya implementasi, yang pertama, fondasi negara. Pancasila adalah sebagai fondasi negara kita. Dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita menunjukkan rasa cinta kita kepada negara. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa, menghargai perbedaan agama, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai adalah cerminan dari sila pertama. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu, dan tidak diskriminatif adalah wujud nyata dari sila kedua. Yang keempat, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia serta ikut meminimalisir perpecahan. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan pikiran, di mana mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain, dan menjunjung tinggi demokrasi. Yang keenam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana menjaga keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana nilai Pancasila saat ini tidak lagi menjadi pandangan hidup bangsa. Tergerusnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan hasil dari yang pertama, pengaruh globalisasi. Kita sering terpapar budaya asing yang tidak sesuai atau selalu sejalan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, modernisasi. Kehidupan yang serba cepat membuat kita kurang memperhatikan nilai-nilai leluhur. Yang ketiga, kurangnya pemahaman. Banyak yang tidak tahu secara mendalam apa itu Pancasila dan mengapa penting. Yang keempat, contoh teladan yang kurang. Jika tokoh publik tidak menjadi contoh baik, masyarakat akan sulit menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, lemahnya penegak hukum. Jika hukum tidak tegak, orang akan cenderung melanggar nilai Pancasila. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana solusi untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ada pendidikan karakter berbasis Pancasila, yang dimana di dalamnya ada integrasi sejak dini. Contohnya, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, di mana guru dan orang tua menjadi role model dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada penguatan peran keluarga, yang dimana kita harus membangun komunitas yang terbuka dan berkualitas dalam keluarga, dan melakukan kegiatan bersama yang menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, dan mengajarkan agama sebagai fondasi nilai moral yang sejalan dalam Pancasila. Yang ketiga, peran aktif masyarakat. Dalam peran aktif masyarakat, kita harus membentuk komunitas yang aktif dalam mengamalkan dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila, dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan, dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai yang positif. Yang keempat, peran pemerintah. Di dalam peran pemerintah, kita harus menerapkan hukum secara adil dan konsisten bagi semua pihak, dan memilih pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi dan mampu menjadi teladan, dan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat yang banyak. Yang kelima, penguatan media.
Di dalam penguatan media, kita harus berperan dalam menyebarkan informasi yang akurat dan menampilkan konten yang positif dan mendidik tentang Pancasila dan meningkatkan literasi media masyarakat agar dapat menyaring informasi dengan kritis. Yang keenam, dialog dan toleransi. Di dalam dialog dan toleransi, kita harus menghormati perbedaan. Kita harus menumbuhkan sikap saling menghormati, seperti ketika ada orang lain sedang beribadah, kita tidak boleh ribut, dan membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah secara damai, dan toleransi antar agama dan suku untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.